Do what you love and love what you do. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, Mas Rene Suhardono, seorang coach di bidang karir coach, ada salah satu quote yang beliau dengung-dengungkan dalam programnya. Do what you love and love what you do. Cintai apa yang Anda lakukan dan lakukan sesuatu apa yang Anda cintai. Video ini tidak membahas tentang passion, sesuatu yang membuat Anda rela menyakiti diri Anda, bersungguh-sungguh, bersakit-sakitan dalam hal melakukan sesuatu yang Anda ingin lakukan. Namun lebih kepada konteks di mana satu momen dalam hidup kita memutuskan sesuatu terhadap hal yang kita putuskan, yang ada aktivitas di sana berupa thinking, feeling, speaking, dan acting. Keempat hal ini menuntut kita proses bertindak secara continuity, secara kontinuitas, secara keberlangsungan terus-menerus. Bahasa lainnya istiqomah. Hal ini akan muncul ketika kita memiliki rasa cinta, memiliki rasa suka, memiliki rasa kesenangan, enjoy dalam melakukannya, dan melakukan apa yang benar-benar kita emang cintai tadi. Apalagi karena faktor keputusan yang kadang-kadang akan ada sebuah tantangan, challenge dalam diri Anda selama proses melakukannya. Video ini saya ingin sharing 3 hal yang menurut saya yang bisa kita lakukan stepnya dari proses berpikir, terutama membangun mindset sehingga bisa mencintai apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita cintai. Yang pertama, tolak ukur yang saya gunakan pada diri saya sendiri, yang bisa jadi Anda bisa juga menggunakannya, yakni apakah hal yang saya lakukan, apakah hal yang saya cintai mengandung unsur kebaikan atau tidak. Sesuatu yang baik di sini tolak ukurnya adalah membawa kemanfaatan baik pada diri kita ketika selama melakukannya, dan juga membawa kemanfaatan bagi orang lain yang akan mendapatkan efek dari apa yang kita lakukan. Menjadi pertanyaan, apakah ada orang-orang yang kemudian melakukan kebaikan pada orang lain tapi dia menzolimi diri sendiri? Banyak sekali. Banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang tanpa disadari oleh beberapa orang, saya, Anda, kita, dan siapapun. Orang lain bahagia tetapi kita menzolimi diri sendiri. Yang intinya di sini kita bisa melihat zolim pada diri sendiri nanti adalah tolak ukur fisikal, mental, dan emosional, bahkan ruhiyah kita ataupun spiritual. Gamblengan ataupun tolak ukur pagar hal baik di sini yang saya pakai adalah tidak semata-mata itu menurut saya, itu menurut gue udah cukup. No. Tetapi menggunakan variabel lebih kepada fisik, menggunakan variabel kepada mental, menggunakan variabel secara emosional, secara psikologis, dan ruhiyah secara spiritual. Apakah itu akan membawa kebaikan bagi diri saya dan juga membawa kebaikan bagi orang lain? Termasuk kebaikan-kebaikan di sini impact-nya kepada orang terdekat lebih dahulu. Sah-sah saja. Yang penting selama kita melakukannya, selama kita mencintai hal tersebut, unsur kebaikan ini kita miliki. Prinsip yang pertama, apakah yang saya cintai dan yang saya lakukan mengandung unsur kebaikan pada diri saya
dan orang lain atau tidak. Prinsip yang kedua, hal yang saya cintai dan yang saya lakukan tadi, adakah sebuah nilai? Adakah sesuatu yang membuat menjadi penting bagi saya? Saya menyebutnya ini dengan kategori bermakna. Saya memakai kata diksi bermakna di sini, di dalamnya mengandung unsur sesuatu yang saya anggap penting. Sesuatu yang saya anggap dia ini menjadi sebuah valuable, sesuatu yang bernilai, berharga ketika saya mencintainya dan saya melakukannya. Hal yang menarik pada saat sesuatu yang bermakna ini mampu kita tempuhi, maka unsur penghargaan, unsur penilaian, unsur apresiasi mampu saya munculkan pada diri saya sendiri. Pada saat saya kemudian ada hal yang saya inginkan, aku juga mau dong diapresiasi, aku mau juga dong dihargai. Ketika hal-hal ini tidak terjadi karena faktor menghargai diri sendiri tadi ada, maka di sana kalau memang mau asertif, ya asertif saja melakukannya. Jangan lupa subscribe dan like. Kadang-kadang muncul kalimat itu, kadang-kadang bosan, nggak mau. Ini yang saya maksud adalah bermakna atau tidak. Contoh dari hal yang saya anggap ini baik adalah saya membuat konten video seperti ini dan kemudian saya share di YouTube. Alhamdulillah yang saya sadari sampai hari ini tidak menggunakan sesuatu kata yang menzolimi orang lain dalam hal bentuk caci maki kepada orang tertentu secara konten. Yang mungkin secara beberapa bentuk visual yang saya tampilkan, saya tidak bisa pungkiri beberapa orang mungkin tidak nyaman kalau hal ini sudah persoalan antara nyaman dan tidak, like and dislike. Like and dislike ini ada hal-hal yang kita mustahil membahagiakan semua orang. Tetapi yang kita lakukan tadi secara unsur etika dan etik tidak mengganggu fisiknya, tidak mengganggu mentalnya, tidak mengganggu emosionalnya, tidak mengganggu ruhiyah dan spiritualnya. Ini prinsip yang dilakukan yang bermakna bagi saya. Kenapa menjadi bermakna ini? Ini sesuatu yang bernilai bagi saya. Bahkan video-video YouTube seperti ini, dari proses perjalanan pelan-pelan, dari awalnya ingin viral, dari awalnya ingin menjadi suatu hal yang booming, dari awalnya ingin menjadi suatu concern, I'm YouTuber. Tapi yang menarik makin dijalani, kemudian makin bikin video, makin bertanya, ngapain sih lakukan ini? Ngapain sih ngotot melakukan hal ini? Terjadi dialog di sana. Ya, aku mau cari ini bagian daripada promosi marketing. I realize it and declare it, accept. Saya terima bahwasanya ini bagian daripada proses marketing untuk promosi. Jelas, ini video adalah untuk promosi. Yang menjadi bernilai dan bermakna di sini kemudian bermanfaat bagi saya sendiri dalam generate income. Yes, I realize it. Tetapi yang menarik yang saya alami makin saya jalanin bikin konten, kok makin menjadikan I hope this will be my legacy. Ini menjadi sebuah sesuatu yang akan ditinggalkan menjadi sebuah bermanfaat. Idea yang saya rancang, idea yang saya pikir, idea yang saya record ini menjadi sesuatu bernilai bagi orang yang menontonnya. Dan ketika proses membuatnya dikonsep, dipikir sungguh-sungguh, tidak asal, yang penting konten hari ini harus ada. No. Tapi saya sangat berharap kemudian proses viral, prosesnya menjadi promosi, prosesnya menjadi generate income, prosesnya sebagai marketing. Yes, ini sebagai alat. Tapi di dalamnya kemudian sesuatu yang menjadi bermakna. Saya ingin menjadikan ini adalah legacy. Unsur legacy inilah yang saya maksud dengan sesuatu menjadi bermakna bagi diri sendiri. Apakah menjadi penting atau tidak? Maka kalau ditanya, ngapain sampai bikin konten kadang-kadang sampai jam 10 malam ngerekam? Rela melakukannya. Karena bagi saya ini bernilai. Karena bagi saya ini bermanfaat. Baik yang disampaikan, menurut saya ini kebaikan, berbagi ide, proses bagaimana melakukan, menemukan apa yang saya cintai dan kemudian melakukan apa yang saya cintai.
Love what I do and do what I love. Karena faktor ada ideation, karena ada faktor komunikasi dalam diri saya, bakat yang saya miliki, and then I did. Kemudian saya melakukan hal ini. Ini yang saya maksud dengan unsur bermakna. Dan yang ketiga, perlu diuji coba. Gak bisa dipungkiri hal-hal yang baik tadi, declare melakukan, oh ini baik, oh ini bermakna. Akan ketahuan itu baik dan bermakna bahwasanya ini saya akan melakukan hal yang tadi menjadi saya akan lakukan, mencintai dan melakukan apa yang saya cintai tadi ketika mendapatkan ujian dalam 3 hal dalam hidup saya. Berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan komitmen. Sahabat saya sempat mengatakan ingin tahu seseorang itu amanah atau tidak, ya tunggu saja ketika dia berhadapan dengan keuangan. Anda akan tahu siapa teman Anda pada saat Anda berurusan dengan uang dengan dia. Somebody said, seorang mengatakan hal tersebut. Dan kemudian pada saat saya refleksi, berkontemplasi pada diri sendiri, ternyata sesuatu yang saya cintai dan saya melakukan apa yang saya cintai pada saat proses berhubungan dengan uang, pada saat proses berhubungan dengan waktu, proses berhubungan dengan komitmen, sebuah janji pada diri sendiri. Janji untuk menciptakan hal apa, value apa, nilai apa yang dipegang. Maka kita akan tahu nanti di sana adakah yang lebih besar, adakah yang lebih urgent. Walaupun kita tahu ada sesuatu yang menjadi hierarki priority, tapi kita sadar betul ini ada sebuah hal saya sedang melakukannya dan saya mau melakukannya lagi. Dan saya melakukan apa yang saya senangi dan ini terus-menerus berputar. Dan tentunya tidak naif juga. Naifnya maksudnya seperti ini. Oh berarti kalau seperti ini adalah melakukan saja, nggak dibayar pun nggak apa-apa. Setiap video yang dibuat sahabat saya sampai dia membayar dirinya sendiri dengan mengangkakan proses setiap dilakukan. Sehingga ketika ada momen dia sudah terbayang sebuah prediksi. Suatu saat ketika ada orang dinilai, saya gampang akan memberikan penilaiannya. Itu adalah bentuk bagaimana cara mengukur dalam bentuk uang. Uji coba di sini, rekan-rekan, apakah kita akan berhenti lebih kepada ke sana? Dikarenakan uang, dikarenakan waktu, dikarenakan sebuah komitmen. Terhadap 3 kategori ini, apakah kita kemudian menjadi hate? Apakah kita kemudian menjadi tidak mau untuk melakukan? Do what you love and love what you do bukan berarti tentang pada saat ada jeda lalu kemudian kita tidak mencintai lagi. Bukan. Tapi di sini bagaimana yang secara terus-menerus. Ketika ada waktu yang priority, maka kita akan mengatakan ini lebih urgent, ini lebih maslahat untuk dilakukan karena faktor ujian tadi. Tapi kemudian setelahnya, apakah akan leave it, apakah akan meninggalkannya atau tidak. Ini yang saya maksud dengan perlu diuji coba. Dan ketika Anda mau uji coba, kalau jumlah uang berapa nilainya, kalau jumlah waktu berapa lama interval waktu, inilah yang saya katakan. Karena faktor ada suatu hal yang lebih priority. Sampai berapa lama Anda akan membiarkan untuk tidak melakukan lagi apa yang dicintai dan mencintai apa yang Anda lakukan tadi. Karena faktor ada hal lain yang muncul, itu seberapa lama ditinggalkan. Setiap orang punya standar masing-masing dan pribadi terhadap hal toleransinya. Dari itu Anda sendiri yang akan menentukan, tapi Anda perlu menguji coba. Dan Anda pada akhirnya nantinya akan sampai pada sebuah pattern siklus dan kita akan tahu, ini cuman kesenangan semata sehingga like bukan love. Anda bisa jadi mengatakan hal tersebut. Tapi pengalaman yang saya rasakan, proses apa yang dilakukan, ketika bertemu poin nomor 1, poin nomor 2 dihadapkan dengan uji coba hal ini, maka akan terjadi sebuah penyelarasan, namun tetap akan ada senantiasa rasa cinta itu, tetap akan ada yang namanya aktivitas untuk melakukannya, creating the idea, dan kemudian feel it and like to do it. Kemudian terucap
kapan kata-kata melakukannya, berupa kata-kata yang terucap, dan kemudian fisik untuk melakukan. Layaknya yang saya alami ketika saya membuat konten video seperti ini. Sebelum di-create, sebelum direkam itu difikirkan terlebih dahulu apa yang mau saya bikin. Apa kegelisahan, apa keresahan, apa yang menjadi menurut saya ini sesuatu yang udah dijalankan atau belum. Dan dijalankan ini apakah di tatanan ide atau sudah dialami beberapa hal. Lalu kemudian bagaimana mengungkapkannya, bagaimana merekamnya, kapan dilakukan. Hal inilah yang saya maksud dengan nantinya kita perlu menguji sehingga senantiasa kita tetap do what you love and love what you do. Sebagai kesimpulan, ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mencintai apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita cintai. Based on my experience, disclaimer ini adalah apa yang saya lakukan, bisa jadi cocok dan tepat bagi Anda. Yang pertama adalah tentukan tolak ukur apakah yang akan kita lakukan itu suatu kebaikan atau tidak. Yang kedua, apakah menjadi sesuatu yang meaning, bermakna, sesuatu bernilai dan menjadi penting? Dan yang ketiga, yang terakhir, kita perlu menguji cobanya sehingga kita benar-benar akan tahu bahwasanya kita akan apakah ada rasa cinta di sana sehingga kita akan melakukan apa yang kita cintai dan mencintai apa yang akan kita lakukan. Saya Rahmat Syah, sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.